Narasi ini dimulai dari sebuah keluhan. Keluhan yang terdengar sederhana bahkan sepele, namun sesungguhnya menyimpan persoalan besar tentang cara negara membangun sistem, cara birokrasi memahami teknologi, dan cara kita menilai kesalahan. Keluhan itu datang dari Danantara, sebuah institusi yang menyebut bahwa sistem bernama Cortex tidak bisa berjalan, tidak bisa dipakai, tidak bisa diakses, tidak bisa digunakan untuk bekerja. Dan seperti kebanyakan kasus di negeri ini, ketika sistem tidak berjalan, yang pertama kali dituding bukan manusianya, tapi teknologinya. Saya datang bukan untuk mendengar presentasi, saya tidak datang untuk melihat slide, grafik, atau janji-janji perbaikan. Saya datang untuk melihat langsung, karena dalam dunia teknik, satu-satunya cara mengetahui apakah sebuah sistem rusak atau tidak adalah dengan mengujinya sendiri. Bukan dari laporan, bukan dari cerita, tapi dari fakta di lapangan. Saya bawa tim IT, saya bawa orang-orang yang memang pekerjaannya membuka masalah, bukan menutupinya. Saya ingin tahu satu hal sederhana. Apakah Cortex ini benar-benar tidak bisa jalan? Atau sebenarnya yang tidak bisa jalan adalah orang yang menggunakannya? Karena dalam pengalaman saya, lebih dari separuh kegagalan sistem teknologi bukan disebabkan oleh kodenya, melainkan oleh manusianya. Begitu saya tiba, saya langsung minta akses. Disinilah kejanggalan pertama muncul. Orang yang paling vokal mengeluhkan sistem justru tidak ada. Yang katanya paling paham, malah sedang berada di luar negeri. Padahal akses utama ada di tangannya. Ini sudah jadi sinyal awal bahwa masalahnya bukan pada sistem, melainkan pada struktur pengelolaan. Sebuah sistem yang baik tidak boleh bergantung pada satu orang. Kalau satu orang pergi dan sistem berhenti, itu bukan sistem, itu sandera. Saya tidak mau dengar presentasi, saya tidak mau lihat screenshot. Saya mau login, saya mau lihat langsung di mana letak kegagalannya. Dan ketika sistem diuji satu persatu, perlahan fakta mulai terbuka. Hampir semua fungsi utama berjalan, data bisa masuk, proses bisa berjalan, output bisa keluar. Ada masalah? Iya, tapi masalahnya minor. Bukan sistem mati, bukan sistem gagal total, bukan sistem tidak bisa digunakan. Sebagian besar keluhan ternyata berkaitan dengan kenyamanan penggunaan. Ada menu yang ingin dibuat lebih sederhana, ada alur kerja yang ingin dipersingkat, ada kebiasaan lama yang ingin tetap dipertahankan. Ini bukan kesalahan fatal, ini penyesuaian. Dan penyesuaian dalam dunia software adalah hal yang normal. Bahkan, wajib saya sampaikan dengan jujur. Masalah-masalah ini bisa diselesaikan. Sebagian besar, bahkan bisa ditangani hari itu juga. Sisanya, butuh penyesuaian kecil pada software. Estimasi 1-2 minggu sudah cukup. Tidak ada satupun masalah yang membuat sistem berhenti bekerja. Tidak ada satupun error yang membuat data tidak bisa diproses. Jadi narasi bahwa sistem ini tidak bisa dipakai, itu tidak sepenuhnya benar. Masalah yang lebih besar justru muncul ketika kita bicara soal budaya. Budaya membangun sistem tanpa pengujian matang. Budaya meluncurkan produk sebelum quality assurance dan quality control dilakukan dengan benar. Banyak yang mengira bahwa software itu seperti bangunan. Sekali jadi, selesai. Padahal software itu hidup. Ia berkembangkan, ia diperbaiki. Ia diuji terus-menerus. Lihat saja Windows, dari versi pertama sampai sekarang, berapa kali diperbarui, bukan karena gagal, tapi karena memang begitulah cara kerja teknologi. Kesalahan dibetulkan, celah ditutup, fungsi ditingkatkan. Itu normal. Yang tidak normal adalah meluncurkan sistem besar tanpa pengujian memadai, lalu panik ketika ada masalah kecil. Saya ini ekonom, tapi latar belakang saya engineer. Saya terbiasa menguji. Dalam dunia teknik, tidak ada yang langsung dilempar ke skala besar tanpa uji laboratorium dan uji lapangan. Apalagi software. Software tidak pernah sempurna di versi pertama. Yang penting adalah bagaimana kita merespons kesalahan, bukan menyangkalnya. Pembicaraan kemudian bergeser ke soal keamanan. Karena setelah sistem bisa berjalan, pertanyaan berikutnya selalu sama. Aman atau tidak? Dan disinilah banyak institusi terjebak dalam ilusi. Mereka merasa aman karena tidak pernah diserang. Padahal, seringkali bukan karena sistemnya kuat, tapi karena belum ada yang serius menguji. Saya ceritakan pengalaman saya. Saya pernah punya keyakinan bahwa sebuah sistem tidak bisa ditembus. Saya merasa sudah cukup jago. Sampai suatu hari, saya undang sekelompok hacker profesional. 8 orang. Ranking internasional, mereka biasa dipakai untuk menguji sistem-sistem besar, termasuk milik perusahaan global. 5 menit. 5 menit sistem itu jebol, bukan karena hackernya hebat saja,
tapi karena sebelumnya tidak pernah diuji secara sungguh-sungguh. Sejak saat itu, saya belajar satu hal. Kalau kita tidak bisa mengalahkan mereka, rangkul mereka. Gunakan mereka untuk menguji, untuk menemukan celah sebelum orang lain menemukannya. Itulah yang disebut ethical hacking. Dan ironisnya, banyak dari mereka adalah anak-anak Indonesia. Tidak sekolah formal tinggi, tidak rapi secara struktur berpikir, tapi kemampuan teknisnya luar biasa. Ada satu orang yang pernah saya pakai, jago jaringan, Hego hacking, dilatih di Rusia selama berbulan-bulan di tempat tertutup. Orang seperti ini tidak banyak bicara, tapi ketika bekerja, hasilnya nyata. Saya percaya orang seperti ini bukan karena cerita, tapi karena hasil. Dia saya bawa ke berbagai institusi, dari pertahanan, maritim, sampai keuangan. Dan setiap kali diuji, sistem yang katanya aman selalu punya celah. Masalahnya bukan pada fakta bahwa sistem bisa dibobol. Masalahnya adalah ketika kita menolak mengakui bahwa sistem kita punya kelemahan. Karena penolakan itu yang berbahaya. Sistem yang diuji dan diperbaiki akan semakin kuat. Sistem yang merasa paling aman justru paling rapuh. Di Danantara, pendekatan ini mulai diterapkan. Bukan dengan menyalahkan, tapi dengan menguji. Bukan dengan menutup masalah, tapi dengan membukanya. Hacker-hacker profesional mulai dilibatkan. Pengujian dilakukan berkala. Targetnya jelas, dari kondisi 95 menuju ke 100, tidak instan, bertahap, tapi konsisten. Saya lihat langsung ekspresi orang-orang di sana ketika menggunakan sistem, bukan dari kata-kata mereka, tapi dari wajah mereka, dari cara mereka bekerja, dari cara mereka merespons, dan dari situ saya bisa simpulkan, sistem ini sebenarnya sudah berjalan dengan cukup baik. Yang mereka inginkan lebih banyak soal kemudahan, dan itu wajar. Konsumen memang selalu ingin lebih mudah, lebih cepat, lebih sederhana. Yang penting, tidak ada lagi klaim bahwa sistem ini gagal. Tidak ada lagi alasan bahwa pekerjaan tidak bisa jalan. Semua keluhan utama sudah dibereskan. Sisanya adalah penyempurnaan. Dan penyempurnaan adalah bagian dari proses, bukan tanda kegagalan. Narasi ini penting bukan hanya soal satu sistem bernama Cortex. Ini soal cara berpikir, soal keberanian menguji diri sendiri, soal kesediaan mengakui kelemahan, dan soal kepercayaan pada kemampuan anak bangsa. Karena faktanya, orang-orang hebat itu ada. Mereka hanya sering tidak diberi ruang, tidak dipercaya, atau dianggap aneh karena tidak sesuai dengan struktur formal. Padahal, di era digital, ancaman tidak datang dari yang rapi, tapi dari yang cerdas. Dan pertahanan terbaik bukanlah tembok tertinggi, tapi sistem yang terus diuji. Negara yang kuat bukan negara yang mengklaim aman, tapi negara yang berani membuktikan keamanannya setiap hari. Pada akhirnya teknologi hanyalah alat. Yang menentukan berhasil atau tidaknya adalah manusia di belakangnya. Cara berpikirnya, cara mengelolanya, dan keberaniannya menghadapi kenyataan. Kalau kita mau jujur melihat masalah, mau belajar dari kesalahan, dan mau melibatkan orang-orang terbaik tanpa ego, maka sistem apapun bisa berjalan. Dan keamanan digital negara bukan lagi sekadar slogan, tapi kenyataan yang diuji setiap waktu.